Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Susi Nopalina. Tetap belajar dengan semangat ya. Belajar ekonomi di channel Ekonomi Asik. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini supaya channel ini lebih berkembang. Bagi kamu yang baru datang dan baru nonton video ini, selamat datang di channel Ekonomi Asik. Semoga channel ini bermanfaat bagi kalian. Video ini akan membahas tentang pajak. Apa saja yang akan kita bahas? Menjelaskan tentang pengertian pajak, mengidentifikasi unsur-unsur dan prinsip pemungutan pajak. Nanti akan saya berikan juga tentang undang-undang pemungutan pajaknya. Apa itu pajak? Terpikirkan oleh kalian, bagaimana cara yang kita membayar pajak? Untuk apa kita membayar pajak? Dan kepada siapa kita membayar pajak? Cara perhitungannya dan manfaatnya. Banyak pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan yang terbesit tentang pajak. Nah, mari kita tonton dan ikuti terus channel ini. Materi pajak akan hadir dari beberapa video berikutnya. Kita akan mulai dari pengertian pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak oleh masyarakat kepada negara. Dalam hal ini adalah pemerintah yang berwenang berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Perhatikan, ada di sini saya tampilkan jalan tol. Ini ada gedung-gedung, ada jalan-jalan kelihatan. Di sini ada pembangunan. Nah, terpikirkah oleh kalian dari mana pemerintah mendapatkan dana untuk membangun jalan-jalan tol atau gedung-gedung yang tinggi? Di sini juga terpikirkah yang lain, misalnya pemerintah memberikan subsidi BBM sehingga masyarakat terjangkau dalam memenuhi kebutuhannya seperti dalam bentuk gas atau BBM. Nah, dari mana negara mendapatkan dana tersebut? Pasti dari rakyatnya. Dari rakyat itulah yang dikelola oleh negara. Di sini kita perhatikan bahwa pajak yang dibayar oleh rakyat masuk ke dalam pos pendapatan negara. Masih ingat tentang APBN, postur APBN. Dalam postur APBN, pendapatan paling terbesar yang didapat oleh negara berasal dari pajak. Nah, disinilah peranan rakyat dalam membayar pajak sangat penting untuk pemerintah dalam melakukan kegiatan pengeluaran rutin dan pembangunan. Masih ingat di pendapatan negara, pajak ada pajak non-migas, ada pajak migas, dan yang lain-lain. Pengeluaran apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk membiayainya berasal dari pajak tersebut. Misalnya pengeluaran rutin, yaitu pegawai, belanja barang. Dari pengertian tersebut, dari pengertian pajak, dapatlah kita buat ciri-ciri dari pajak itu sendiri. Iuran wajib yang dipaksakan oleh negara kepada rakyatnya yang bersifat dipaksakan ini ada undang-undang. Nanti akan saya sertakan undang-undangnya. Jadi, ciri-ciri yang pertama adalah iuran wajib yang bersifat dipaksakan. Dipaksakan itu dalam bentuk undang-undang dan tidak dapat balas jasa secara langsung dari pemerintah.
Contohnya seperti saya adalah pegawai mempunyai penghasilan dan penghasilan saya itu langsung saya berikan kepada negara dan negara tidak membalas jasanya kepada saya. Tapi saya akan rasakan secara tidak langsung seperti apakah itu. Digunakan untuk kepentingan umum. Nah, disinilah balas jasanya secara tidak langsung dirasakan oleh saya untuk kepentingan umum. Seperti tadi saya tampilkan gambar gedung-gedung, jalan tol, atau fasilitas yang lain seperti sekolah, kesehatan, taman, dan yang lain-lain ya. Dan ciri yang terakhir adalah masuk ke dalam pos pendapatan negara. Sekarang kita akan ke unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak ini berdasarkan pengertian tadi terdapat beberapa unsur. Pertama, ada subjek pajak. Apa itu subjek pajak? Subjek pajak adalah orang pribadi, badan, menurut ketentuan perundangan perpajakan. Contohnya saya adalah wajib pajak. Subjek pajak atau wajib pajak yang dikenakan oleh undang-undang. Saya mempunyai pekerjaan. Pekerjaan saya mendapatkan penghasilan. Penghasilan saya itu dikenakan pajak. Maka disebut subjek pajak. Unsur yang kedua adalah objek pajak. Apa itu objek pajak? Sesuatu yang dikenakan pajak penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu. Contohnya lagi kepada saya tadi. Saya tadi disebut dengan subjek pajak. Penghasilan saya atau gaji saya itu disebut dengan objek pajak. Penghasilan saya yang telah memenuhi atau melebihi ketentuan dari untuk membayar pajak. Seandainya pendapatan saya setahun kurang dari misalnya ketentuan pajak, maka tidak dikenakan pajak. Atau nanti ketentuan tarifnya. Misalnya saya mempunyai penghasilan setahun 50 juta. Misalnya lagi Ibu Ani mempunyai penghasilan 100 juta, maka tarifnya juga berbeda. Nanti kita akan membahas ini di tarifnya. Tarif pajak besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, tarif pajak ini akan berbeda-beda, baik contohnya PPh, PPN, atau PBB. Kita akan bahas lebih lanjut ke video-video berikutnya. Jadi, unsur-unsur pajak saya ulangi lagi, ada 3. 1, subjek pajak, di mana setiap orang atau badan akan mendapatkan atau berkewajiban untuk membayar pajak, yaitu pegawai, pengusaha, atau perusahaan ya. Yang kedua adalah objek pajak. Jadi objek pajak ini bendanya atau halnya atau yang penyebabnya menjadi dikenakan pajak. Contohnya, kalau seandainya tadi saya punya penghasilan, berarti PPh penghasilan saya punya tanah atau rumah akan dikenakan juga. Dan laba perusahaannya serta kekayaan atau mobil, pajak kendaraan bermotor ya. Dan yang ketiga adalah tarif pajak. Tarif pajak ini kita akan lebih bahas lagi tersendiri di video berikutnya. Di awal video tadi saya sudah menjanjikan akan memberikan undang-undang atau dasar pemerintah untuk pemungutan pajak. Jadi ada dasar pemaksaan kepada rakyatnya dengan undang-undang. Apa saja itu? Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan PPh dan Undang-Undang 36 Tahun 2008. Ini diperbarui lagi. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 pajak pertambahan nilai
barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Lanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan Undang-Undang Tahun Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan. Dan ini ada diperkuat lagi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2018. Inilah dasar pemungutan pajak. Kita akan lanjut kepada prinsip pemungutan pajak. Prinsip pemungutan pajak inilah pemerintah untuk memberikan paksaan kepada rakyatnya, tapi harus ada prinsip-prinsip yang kepada rakyat yang dapat membantu rakyat dengan suka hati atau dengan senang hati untuk membayar pajak atau membantu negara. Artinya di sini membayar pajak itu bukanlah suatu kewajiban, tapi menjadi hak warga negara. Kenapa menjadi hak warga negara? Rakyat diikutsertakan perannya dalam melakukan kegiatan pembangunan nasional. Nah, disinilah supaya antara kewajiban dan hak rakyat dalam membayar pajak harus ada prinsip-prinsip yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Apa saja itu? Prinsip keadilan. Di mana prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Jadi semua dikenakan pajak atau yang sesuai. Yang benar-benar, misalnya semua orang yang mempunyai penghasilan, maka semua orang akan dikenakan pajak berdasarkan besar kecilnya penghasilannya. Atau semua orang mempunyai mobil, maka semua orang akan dikenakan pajak kendaraan bermotor. Dan contohnya lagi, misalnya saya mempunyai rumah dan semua orang yang mempunyai rumah akan dikenakan pajak. Contohnya pajak PBB. Nah, disinilah ada ajas atau prinsip keadilan. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip certainty atau prinsip kepastian. Apa itu prinsip kepastian? Di sini dasar pemerintah untuk memungut pajak itu dengan undang-undang yang tadi saya sebutkan. Dan harus ada juknis atau ketegasan dan petunjuk jelas tentang cara perhitungan dan cara penyetorannya. Lanjut lagi, yang ketiga adalah prinsip kelayakan. Apa itu prinsip kelayakan? Hendaknya dalam memungut pajak, pemerintah tidak memberatkan wajib pajak atau tidak memberatkan rakyatnya. Dan yang terakhir adalah prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Di mana saat pemungutan pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutannya. Jangan sampai pokok pajaknya lebih kecil dari atau besarnya biaya pemungutannya lebih besar dari pokok pajaknya. Jadi dalam prinsip ekonomi, pemerintah harus menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jadi jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pokok pajaknya. Dari pembahasan kita tentang pajak, tergambarkan bahwa pajak itu sangat penting bagi pembangunan. Yuk kita membayar pajak dari kita untuk kita, supaya kita membantu pemerintah dalam memfasilitaskan atau melakukan kegiatan pembangunan seperti jalan raya, jalan tol, gedung-gedung, fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah, dan yang lain-lain. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Video berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi, misalnya manfaat, fungsi, dan yang lain-lain. Ikuti terus ya channel ini. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.